Jadi demo-demo itu di mata saya nggak murni. Saya yakin mereka juga pecah kongsi kok nanti. Siapa? Antara mahasiswa. Ya termasuk juga ikut kan, ada Roy Suryo, ada Anies di situ. Ya. Anies punya korelasi yang Oh besar. sangat. Bagaimana merebut Indonesia itu tanpa harus pemilu, tanpa harus bikin partai. Rebut itu kekuasaan dengan kudeta. Itu konsep-konsep mereka. Nah itu ada di Anies. Mereka ini lempar batu sembunyi tangan. Ya, konsep dikasih ke mahasiswa. Di saat dia nongol harus nongol gitu kan. Di saat momen-momen tertentu dia nongol. Ini sudah disetting oleh mereka. Kita tahu sendiri, akhirnya apa banyak carbuk di Prabowo. Kejadian di UGM, karena memang mahasiswa yang ngeplak aja gitu. Kalau di mahasiswa udah nggak pakai etika lagi kalau udah begitu. Nah jadi mahasiswa sekarang ini ya perlu belajar lagi lah kalau saya lihat. Pemirsa, selamat datang lagi di On the Table OTT di meja besar dan panjang ini. Rasanya akhir-akhir ini sebagian masyarakat kita tuh mulai gelisah dan cemas gitu. Karena isu reformasi jilid 2, kalau ada reformasi jilid 2 kan pasti harus melalui penggulingan pemerintahan yang sah. Dan yang membuat masyarakat terus bertanya-tanya adalah arus demonstrasi aksi massa yang sepertinya sampai hari ini terus berjalan walaupun berlangsung secara sporadis. Lalu kita kemudian bertanya ini tujuannya apa sebenarnya? Dan untuk menjawab pertanyaan itu bersama saya sekarang ada abangku yang tersayang, Bang Norman, KP Norman. Ini Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara. Ini masih berjuang nih rakyat Nusantara. Iya, kalau rakyat sih berjuang terus. Berjuang terus. Oke. Om, melihat situasi politik belakangan ini, hampir sebulan lah, kurang lebih sebulan, mulai eskalasinya kayak nambah terus ini. Kemarin ada kericuan di UGM dan kita nggak tahu akan ada di mana lagi kejadian-kejadian seperti ini. Dengan skala yang bisa jadi lebih luas. Apa yang Om lihat dari fenomena ini? Kalau saya melihat ini momen tahunan ya, rutinitas, tapi nggak ada makna kalau saya lihat. Kenapa nggak ada makna? Iya nggak ada makna karena nggak murni. Jadi demo-demo itu di mata saya nggak murni. Tidak menjalankan kepentingan rakyat. Tidak murni dalam arti mahasiswa itu ditunggangin. Iya kan banyak ditunggangin. Bagaimana kita bisa membuktikan itu? Loh, udah banyak di media-media juga udah banyak. Ya, macam kayak siapa itu? Ketua mantan ketua BEM. Ya ternyata nggak bisa. Jadi ini maaf ngomong ya, ini proyek hura-hura di mata saya. Dan ada yang biayain. Ada yang biayain. Saya yakin mereka juga pecah kongsi kok nanti. Siapa? Antara mahasiswa. Ya sudah kelihatan ada beberapa aliansi lintas universitas yang juga tidak setuju dengan aksi BEM yang ada itu. Sudah ada kan? Yang terbaru itu yang BEM Sumatera. Betul. Aliansinya menolak aksi-aksi yang dianggap nggak benar kan? Mengatasnamakan BEM karena menurut mereka itu bukan aksi yang mewakili universitas. Betul. Atau mewakili tuntutan atau kepentingan masyarakat. Jadi siapa yang tunggangi mereka ini? Jadi gini ya, terutama yang menunggang itu orang politik yang tidak suka dengan Prabowo. Ya, kita tahu lah. Kedua juga dari kelompok-kelompok yang kalah. Ya, kalau yang kalah kan jelas nih, ya kan? Ya itu ngomporin mahasiswa nih. Ya. Komporin nih. Ketiga itu ada juga kelompok kepentingan luar negeri. Kita coba kalau yang tadi kelompok yang kalah itu kan jelas tuh dikontestasi kan. Ada kemarin ada grup. Ya termasuk juga ikut kan ada Roy Suryo, ada Anies di situ. Ya. Nah yang tidak suka ini siapa?
Dan kenapa mereka tidak suka sama pemerintahan sekarang? Gimana ya? Mereka itu memang sudah disiapkan diri untuk tidak suka. Jadi mereka ini lahir sebagai orang yang tidak suka aja. Orang tidak suka. Siapapun presidennya. Siapa mereka ini? Nah inilah yang saya bilang, ini kelompok-kelompok pesanan. Kayak orang Anies kan diprediksi pesanan dari luar. Dia dipelihara, dididik. Siapa yang Untuk pelihara menggoyang. Anies? Soros salah satu. Wah, Anies- Kepentingan Amerika. Anies punya korelasi sama Oh Soros? sangat. Lalu kepentingan HTI. Bagaimana merebut Indonesia itu tanpa harus pemilu, tanpa harus bikin partai. Rebut itu kekuasaan dengan kudeta. Itu konsep-konsep mereka. Nah itu ada di Anies. Oh, ini bisa jadi tuduhan ini. Loh, saya menyatakan iya. Kalau dulu tuduhan enggak, iya benar. Saya berani. Mana pergerakan Anies yang membuktikan bahwa dia sedang menyusun kekuatan, taruhlah dengan kelompok Oh, Anies ini pemain, Bu. Pemain. pemain bola. Pemain bola, pemain Jago sirkus. goceknya. Pemain Oh, main sirkus juga. Iya. Bagaimana masyarakat bisa paham kalau Anies ini pemain? Karena di sosmed itu kelihatan orang mulai berempati ke Anies ketika gerakan anti Prabowo, pemerintahan Prabowo itu makin gencar. Ya, ya itu tadi. Jadi orang munculkan Anies, sosok Anies. Padahal kayak apa kan Anies dan Prabowo kan? Wah saya tidak mau kalau Prabowo jadi presiden kan. Coba ini kan nggak bisa. Bermuka dua nih orang. Nggak bisa dipercaya omongannya. Waktu dia mencalonkan diri jadi gubernur, jadi kan dibantu oleh Prabowo. Keuangannya segala macam. Nggak bisa dipegang. Sudah berapa kali kita ngobrol di sini dan Om selalu nyebut nama Anies. Om Saya jangan-jangan nggak suka. jangan-jangan ini hatersnya Anies. Saya tidak suka dengan Anies. Sudah itu aja. Tapi alasannya personal nih, suka tidak suka. Banyak masalah-masalah kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau dia ingin jadi pemimpin, tapi tidak menyiapkan diri untuk jadi pemimpin, maka saya katakan ini pantas jadi dosen. Si Anies itu pantas jadi guru. Tapi ini orang kan ngeyel, kepengen tampil tanpa modal. Ini orang kepengen tampil tapi nggak ada modal. Modal apa ini? Modal sosial, modal Segalanya. Masa dia nggak punya? Kemarin Pilpres masanya siapa? Nasdem. Siapa lagi? PKS. Siapa lagi? Masa itu. Nah, karena si Anies ini pintar berretorika. Nah, ini orang terkecoh dengan dia. ya. Itu membuat dia menjadi seolah-olah figur. Seolah-olah hebat dia itu kan. Oke. Nah, ternyata sempat dipercayakan jadi gubernur. Apa yang terjadi? Keren. Keren kan? 5 tahun jadi gubernur hanya dapat puskesmas 1. Gila kan? Dari anggaran 500 triliun. Tapi semua rumah sakit jadi punya nama Anies kan jadi rumah sehat semua. Ya itu tadi. Jadi sudah. Jadi Enggak, saya Oke lah misalnya taruhlah ini seperti itu. Tapi dalam pergerakan yang sekarang di mana arus demonstrasi itu terus berjalan walaupun tadi saya bilang sporadis. Di mana peran Anies di situ? mereka ini lempar batu sembunyi tangan. Ya, konsep dikasih ke mahasiswa. Di saat dia nongol harus nongol gitu kan. Di saat momen-momen tertentu dia nongol. Ini sudah disetting oleh mereka. Kelompok ini sudah kita hitung pakai jari. Orangnya itu juga. Kayak PKS, mengkader-kader anggota PKS itu dari mahasiswa itu banyak sekali. Ini nggak tahu kan? Dan semua punya kedekatan dengan Anies. Orang-orang apa namanya itu? BEM. Punya kedekatan itu. Ini dikader. Kenapa? Karena partai PKS itu dia mengkader mahasiswa itu seperti apa. Jadi yang sekarang ini coba bisa dipelintir, bisa disuruh ke sini ke sana. Ya kan? Kalau di HTI itu dia bilang tuh sel tidur. Ini mereka ini sel tidur dibangunkan. Memang nggak nyampe kita otak kita ke sana nggak nyampe. Iya, Ya kan? karena bagaimana kan yang terlihat sekarang kan orang dengan gampang menyimpulkan atau menstigma bahwa gerakan mahasiswa itu dibayar, mahasewa. Tapi bagaimana membuktikan itu? Oke lah kemarin Tio udah mulai terlihat ada indikasi terafiliasi dengan sebuah kekuatan politik gitu. Tapi kalau gerakan-gerakan mahasiswa yang sekarang, gimana kita bisa mapping itu? Kekuatan yang menopang mereka dari belakang. Jadi gini, mereka bikin gerakan itu karena dianggap sudah ada kelemahan-kelemahannya Pak Prabowo. Berarti murni dari keinginan mahasiswa. Bukan, kelemahan ini dipakai oleh mereka untuk menurunkan Prabowo. Misalnya Pak Prabowo menggandeng Amerika. Jadi anggota apa? Board of Peace, BOP. Kan ada suka dan tidak suka. Yang tidak suka ini kelompok mereka ini. Apa efek dan segala macam. Ini modal mereka untuk menjatuhkan. Kedua, masalah makan bergizi. BG. Ini modal mereka. Apalagi dilihat ada yang korupsi. Ya kan?
dikembangin oleh mereka. Wah ini kalau gitu ini harus nggak boleh ada. Kan begitu. Itu yang mereka inginkan. Nggak boleh ada lagi ini. Sedangkan MBG itu adalah proyek-proyek unggulannya Pak Prabowo. Yeah. Proyek unggulannya harus didukung. Apalagi minyak. Kenaikan harga BBM. Oh BBM. Nah kita harus bahas satu-satu. Momen-momen itu yang mereka. Iya. Nah ini mereka merucut. Nah ini mahasiswa itu disuntik itu. Wah Indonesia ini terpuruk nih sekarang ini. Dolarnya udah sampai sekian. Padahal Indonesia nggak apa-apa. Kalau bicara resesi, bicara masalah ini, seluruh dunia pun juga lagi resesi. Tapi Indonesia tidak separah itu. Biasa-biasa aja Indonesia. Nggak antri seperti kayak orang Filipina. Nggak ada bensin jalan kaki. Duit ada, bensinnya nggak ada. Kita kan nggak sampai ke sana. Apalagi keirian dari luar negeri terhadap Indonesia. Melalui apa? Melalui Singapura. Ini sel Indonesia kemarin, Ya. Singapura itu. Singapura ini kan ijonnya. Jadi dia udah bertahun-tahun, puluhan tahun Singapura itu ngaruh kekayaan Indonesia. Kekayaannya dibeli sama Singapura dengan harga murah. Singapura ngejual ke negara lain pakai labelnya dia. Coba. Tapi yang memediasi itu kan, memfasilitasi itu kan orang-orang kita juga. Benar, karena kita ini masih bodoh gitu-gituan. Yang penting barang kita laku, kan itu masalahnya. Nah begitu Presiden ke-7 kita menyatakan kita hilirisasi. Kita jangan jadi budaknya mereka. Kata Pak Jokowi, kita kembangkan dari barang mentah menjadi barang jadi. Inilah ketakutan negara-negara yang berkepentingan terhadap Indonesia, ya kan? Maka dia pakai Singapura untuk ngantem Indonesia. Kalau kita mau boikot ya gampang. Gas aja kita nggak kasih lagi, tamat tuh Singapura. Atau PLN. Listrik dari kita kan? Dari kita. Lewat Batam. Coba, bayangin coba. Nakal Singapura itu. Belum uang-uang kekayaan Indonesia yang disimpan di Singapura. Yang korup-korup itu kan Singapura semua. Ini yang salah orang Singapura atau orang Indonesia yang... Dua-duanya. Mental kita juga mental maling paling banyak di Indonesia. Nah inilah yang lagi dipertahankan oleh Pak Prabowo. Kita udah gak mau lagi digituin. Ini negara Indonesia. Kita harus berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Benar Pak Prabowo itu. Kita jangan dikangkangin lagi. Lalu apa mahasiswa yang secara akademik itu memiliki kemampuan yang cukup tidak melihat itu? Karena begini, karena orang dari pemerintah sendiri tidak mampu menjelaskan, tidak mampu memberi penyuluhan terhadap masyarakat seperti itu, terutama masyarakat mahasiswa. Jadi salah pemerintahan Pak Prabowo di situ. Pembantu-pembantunya. Kenapa bisa begitu? Ya kita tahu sendiri. Akhirnya apa banyak carmuk di Prabowo itu, cari muka. Itu terjadi. Nggak berani menjelaskan ini seperti ini. Kalau masalah minyak seperti ini kita udah bisa bikin minyak sendiri. Jelaskan kepada mereka. Nah, ini tidak ada. Bahkan di antara mereka sendiri orang-orangnya Pak Prabowo ya di lingkaran kepemerintahan saling sikut, itu yang terjadi. Nah ini baru nih. Jangan-jangan Pak Menhan Safri bilang ada musuh dalam selimut itu benar? Benar. Lalu siapa itu? Yang nggak usah dicari, nanti cari, ketemu sendiri kok. Ketemu sendiri nanti dia gabungnya ke siapa? Ketahuan. Ada orang ke pemerintahan nanti gabungnya ke kelompok yang lagi main sekarang. Ada. Ini serius dong? Coba. Jadi siapa lawan siapa nih sekarang ini? Prinsipnya orang-orang demo itu bagaimana caranya menjatuhkan Pak Prabowo, udah itu aja caranya. Dan ada orang dalam juga yang main. Iya, kasih bocoran. Banyak carmuk sekarang. Kasihan Pak Prabowo. Jadi isu atau niat menjatuhkan Prabowo ini bukan sekedar... Bukan. Nyata itu. Ada orang yang benar-benar... Bukan Indonesia saja, luar negeri pun juga berkepentingan. Luar negeri berkepentingan. Kasihan Pak Prabowo. Maksudnya bagus loh Prabowo. Bagus. Bagaimana kita bisa membaca ini Om, bahwa ada konspirasi terselubung menjatuhkan Pak Prabowo untuk masyarakat masyarakat awam ya, yang mereka taunya mungkin lihatnya cuma sekedar demo, artinya aksi mahasiswa. Ternyata di belakang itu ada misi besar dan orang-orang dengan pengaruh dan kekuatan besar gitu. Ini sampai bulan depan nih katanya. Demo. Iya, yang saya dengar kayak gitu. Sampai Pak Prabowo jatuh gitu Mas. Iya, adu kuat aja. Kalau nggak jatuh gimana? Saya yakin nggak jatuh. Kita lawan dong. Kita lawan kebenaran. Salahnya di mana Prabowo? Nggak salah dia.
Apa yang udah prestasi? Banyak prestasinya. Nah itu yang diprotes. Korupsi itu udah prestasi itu. Nggak gampang itu. Indonesia ini syarat dengan korupsi. Nah ini Pak. Sampai orang-orang terdekatnya Prabowo sendiri dia sikat. Coba yang di Ambigi itu, ya kan? MBG. Dadan. Kan orang dekatnya Prabowo. Pak Prabowo terlalu baik terhadap teman-teman dekatnya. Kenapa baik? Ya Pak Prabowo juga memperhitungkan jasa-jasanya mereka ini waktu berjuang. Waktu Pak Prabowo mau jadi calon presiden berkali-kali kan? Nggak jadi-jadi. 3 kali. Nah 3 kali. Tetap mereka ikut Pak Prabowo. Ya dikasih jatah lah. Ayo deh, lu kerjaan ini. Ya, wajar. Cuman korupsi itu yang jadi masalah itu. Kalau nggak korupsi kan nggak ribut. Ya kan? Nggak ribut. Nah Pak Prabowo itu terlalu sayang. Tapi efeknya seperti apa itu yang jawabannya Pak Prabowo nggak bisa jawab itu. Oke. Itu. Nah, ini menjadi ininya lawan. Sekarang bagaimana makan itu harus diberhentikan. Dengan alasan macam-macam lah. Koperasi juga. Desa Kelurahan Merah Putih juga minta dihentikan. Kenapa? Karena yang berkembang di Indonesia ekonomi itu swasta dan BUMN. Rakyat punya yang mana? Nggak ada. Pasal 33 itu adalah salah satu itu koperasi. Jadi yang berperan di Indonesia itu adalah untuk perekonomian Indonesia itu adalah swasta, koperasi. Dan pemerintah melalui badan usaha milik negara itu. Selama ini berkembang hanya 2 ini, swasta dan pemerintah. Maka orang akan marah dong. Swasta pasti ngamuk. Wah, sekarang aja Indomaret di kampung mau dihabisin tuh. Kan begitu. Harus koperasi. Nah ini tantangan juga untuk Pak Prabowo. Menurut analisa Om, akan seberapa kuat eskalasinya ini? Kalau koperasi kelihatannya juga sandungannya korupsi juga. Bukan gerakan menjatuhkan Pak Prabowo ini. Saya rasa pecah di tengah jalan. Nanti ketahuan belangnya sendiri yang tadinya di Ulugu, gue ikut-ikutan, lama-lama gue jadi tahu, oh ternyata gue jadi ikut-ikutan seperti ini, yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Nah sekarang aja udah kelihatan. Ada band tandingan. Ya BEM tandingan. Dan itu makin membengkak, makin dia demo ini makin besar juga gitu loh. Ya beradu mereka. Itu bisa mengarah ke konflik horizontal. Ya, saya rasa sepanjang keamanan kita kuat, saya yakin polisi udah canggih lagi digituan. Polisi ngadepin demo-demo macam-macam udah, ya kan? Saya nggak sampai ke sana lah. Tapi yang jelas, saya lihat demo itu nggak punya makna lagi pada akhirnya. Itu yang saya tangkap. Nggak ada maknanya. Karena sudah tidak Nggak murni lagi apa gitu. Misalnya, gue demo, masalah apa demonya nih? Masalah korupsi, masalah apa? Bukan demonya di Jalan Tamrin dong, demonya di DPR, MPR, itu kan sebagai wakil rakyat. Sambil minum dulu. Berarti kalau misalnya kemarin kan kita lihat ekspresinya udah mulai sedikit keras nih. Belajar lihat fenomena atau peristiwa yang terjadi di UGM kemarin kan. Budiman Sujatmiko, Yusron Wahid itu diusir, berarti ini kayaknya dorongannya makin kenceng. Artinya ketika pemerintah berusaha untuk membuka ruang di berbagai lokasi titik untuk berdiskusi, berdialog itu hasilnya seperti yang di UGM. Gaya-gaya begitu tuh nggak cocok. Mahasiswa itu ya, dia itu kan dikader oleh GMNI, ada kelompok GMNI, HMI, PM Krim, yang kita kenal namanya kelompok Cipayung. Otaknya dicuci kayak saya dulu di HMI. Saya ikut LDK. Latihan dasar kepemimpinan. Itu kalau ngomong bagaimana tuh benci sama pemerintah. Harus benci sama pemerintah. Coba seusia begitu diajarin yang gitu-gituan. Tapi sejauh ini kelompok Cipayung bergerak kan? Beda kelompok Cipayung dulu sama sekarang beda. Bedanya apa? Idealisnya udah nggak kelihatan lagi. Oh. Idealis sudah nggak kelihatan lagi. Nah, kejadian di UGM, karena memang mahasiswa yang ngeplak aja gitu. Kalau di mahasiswa udah nggak pakai etika lagi kalau udah begitu. Budiman Sujatmiko mau ngomong apapun juga nggak didengar itu. Yeah. Tadi pagi saya dengar nonton video pernyataan mahasiswa UGM tentang aksi itu, peristiwa itu. Mereka mengatakan apa salah kalau kami sebagai rakyat menyalurkan rasa kekecewaan kami terhadap pemerintah. Benar, nggak salah kok. Tapi cara-cara yang gaya-gaya ekstrem itu. Nah itu yang menurut mereka kami kecewa. benar, kan?
Lalu ada salah satu mahasiswa namanya Galvin atau siapa gitu. Dia bilang Pak Budiman itu kan, Bang Budiman itu kan dulu aktivis. Ya kan, menurut mereka dia sekarang kok malah mendukung rezim yang pemerintahan, bukan rezim, kita nggak bisa bilang rezim sih. Pemerintahan Pak Prabowo yang dulu adalah pelaku penculikan atau yang inilah gitu. Nah kalau kayak gitu gimana Om? Nah inilah retorika pembalikan fakta masa lalu diungkit-ungkit lagi gitu ya. Ya ini kelemahan kita mahasiswa, ya kan? Apa kalau gue aktivis dulu nggak boleh masuk di kepemerintahan, itu persoalannya? Apa kalau gue aktivis zaman 98 tuh gue beradanya di luar terus? Lu gue berpikirnya bagaimana? Apakah gue aktivis itu dulu gue diculik-culik, tiba-tiba gue ikut orang yang nyulik misalnya? Ya karena mahasiswa ini kan masih dalam proses cara berpikirnya, ya kan? Yeah. Jadi masih belum tamat kan? Tamat juga dia bingung cari kerjanya di mana. Nah si Budiman memang aktivis dia itu, ya kan? Konsekuen dia. Tapi kan ada orang yang simpatik lihat Budiman. Lu ikut gua aja. Ya kebetulan deal. Tiba-tiba deal sama Pak Prabowo. Kayak Desmond yang almarhum. Ya. Pius Lustri Lanang. Iya, kan gak ada masalah. Demi bangsa, demi negara. Sekarang rata-rata di dalam, dan yang sekarang muncul kayak Fahri Hamzah kan akhirnya keluar juga itu speak up. Pertanyaan saya, apakah salah mereka? Tidak dong. Nah, apakah salah? Dan sejauh ini saya tidak melihat orang-orang ini seperti Fahri Hamzah, terus Budiman, siapa lagi itu, Habibur Rahman mungkin, ya kan, tidak menunjukkan karakter atau watak sebagai penjilat. Nggak ada kan kalau saya lihat. Nggak ada. Mereka terlihat sangat profesional. Nggak ada, saya lihat penjilatnya sekarang berjalan aja apa adanya. Dia kalau nggak suka pasti keluar dong, mundur. Betul. Orang-orang idealis kan begitu. Si Fahri kayak apa itu? Iya. Coba. Retika omongannya juga jelas. Betul. Ya. Kalau dia ngomong kan semua orang terdiam semua kan. Jelas retorikanya. Nah jadi masih sekarang ini ya perlu belajar lagi lah kalau saya lihat ya. Bukan saya menggurui, tidak ya. Artinya dia masih melihatnya sumpelan dari orang lain. Ini ada begini, ini begini. Itu dianalisa sendiri. Nah kalau misalnya pemerintah tahu bahwa ada orang di belakang, kenapa nggak stop orang-orang ini aja? Maksudnya gimana stopnya? Kan mahasiswa bergerak nih. Diduga ada orang yang menunggangi. Kenapa nggak para penunggangnya aja disikat? Begini Bu. Karena kalau mahasiswa kan banyak nih. Di stop di sini, hidup di sana. Stop di sana, hidup lagi di situ. Ini sebenarnya kerjaan BIN. Ini seharusnya kerjaan Bais. Dia kan masih lapor ke presiden dong. Ada begini-begini, siapa otaknya. Yang namanya BIN, kucing kencing berdiri di gang pun juga tahu. Harus seperti itu BIN. Berarti kalau sekarang ada seperti ini, berarti BIN-nya kurang bergigi? Kurang. Bais kalau saya kurang. lihat ya. Atau dibiarkan, karena ini negara demokrasi. Sepanjang mungkin bagi BIN. Tapi tidak membahayakan ini kan gitu. Aneh juga kalau demokrasi itu diagung-agungkan, tapi di saat yang bersamaan dia demokrasi juga menghancurkan negara itu atau sendiri. Atau dipelihara. Mending kita gak usah berdemokrasi. Atau dipelihara, jangan salah. Karena bagi BIN penyelesaiannya seperti ini. Kenapa dipelihara? Biar itu keluar semua. Di belakang dia siapa lagi bisa jadi. Baru nanti ya kan, sengaja dipelihara. Nah kita aja yang di sini udah ketar-ketir. Wah ini bahaya nih. BIN punya jawabannya mungkin. Oke. Bais punya jawaban. Belum pernah terjadi ya di Indonesia ini pergantian kekuasaan dengan kudeta. Hanya 98. Iya kan? Kudeta masyarakat. Itu udah keterlaluan kalau itu. Kalau 98 itu memang keterlaluan. Kepemimpinan kita berapa puluh tahun tuh. 33 tahun. Saya juga dulu. Nah ini Pak Prabowo aja belum ada 5 tahun. Baru 2 tahun udah digoyang. Dulu saya ikut demo, tapi karena masih semester awal kan, jadi kita bagian pegang-pegang spanduk aja. Masih pegang spanduk ya? Senior kita masih yang begini-begini ya? Oh iya. Jadi kita terima itu buat ikat kepala, terus megang spanduk ya. Karena kita masih semester apa waktu itu? Saya semester 4 kalau tidak salah. Di Jakarta apa di daerah? Di daerah, semester 4 atau semester 5 itu. Pas isu penggulingan Soeharto itu.
Jadi ya kita ya tukang bawa spanduk aja itu Bang, sama dengerin Nah, apa kan orasi. Soeharto kan masanya kan udah lama dia jadi presiden. Dan Juga hampir baru semua- 2 tahun juga belum berjalan 2 tahun. Dan hampir semua alasan formal non formal untuk menggulingkan Soeharto itu terpenuhi di zaman itu ya. Dia memenuhi syarat. Ya, kalau sekarang kan disebut ada militerisme. Ya ikut dicari-cari. Yang namanya pendemo, yang namanya lawan, yang namanya orang yang berseberangan, kan dicari-cari. Pemborosan Selamat APBN. apapun namanya. Pasti dia buka semua. Bila perlu di MBG itu siapa saja yang dapat jatah di MBG. MBG. Sampai detail tuh. Si Polan siapa tuh, ini siapa. Itu Namanya bocorannya lawan. Sony itu. Hah? Bocorannya Sony. Tapi hari ini listnya ini, besok beda lagi, kayak ada pergantian pemain gitu. Saya tadinya lumayan ngeri kali ini 36 orang. Ternyata Nah besok berubah lagi ya, lusa berubah lagi. Kemudian tiba-tiba muncul Elsa Syarif. Sony itu tidak jujur. Nah, ini. Pantas list yang kemarin itu berubah-berubah. Saya pikir begitu. pemain semua. Iya. Nah, itu. Tapi memang kemarin ngobrol sama Bang Hasan juga. Kalau misalnya program strategis seperti MBG itu di stop, saya termasuk orang yang tidak setuju. Termasuk Bahwa tidak setuju kalau Alasannya? MBG di stop. Oh, iya. Enggak setuju lah. Karena Oh, kita ngasih makan rakyat kok. Ya. Gitu masalahnya. dan bukan soal kasih makan sebenarnya yang bermasalah itu kan ya orang-orang seperti Sony, Dadan dan kawan-kawan itu kan yang membuat tujuan mulia dari proyek itu tidak tercapai. Bagaimana urusan makan gratis, lu beli motor, lu beli TV 75 inch, lu beli laptop, tab, sepatu, apa? Maling semua kan di situ Iya. kan akhirnya kan. Artinya kan ini sebenarnya bukan program makanan bergizi, program motor bergengsi. Tapi harus jalan tuh makanan bergizi. Ya memang. Karena itu kampanyenya Pak Prabowo itu masalahnya. Dan bukan soal kampanye sih Om. Lebih ke tujuan program itu. Ke depan tujuan Iya. tentang orang Indonesia. Betul. India itu menurut SDM. kemarin ngobrol sama Bang Hasan Nasbi. Dia bilang India aja udah dari 30 tahun lalu Sudah dia lakukan itu. bikin itu. Dan India itu pendapatan per kapitanya jauh di bawah kita. Nah kok bisa gitu ya? Dia bisa. Makanya dia bilang ya Metodenya walaupun dicari. nanti perlu pengkajian ya. Iya. Bahwa banyak emang faktanya iya kan banyak orang-orang India itu CEO di perusahaan-perusahaan multinasional kan. Mungkin ya karena dari kecil Sudah di ini ya. asupan nutrisi mereka bagus. Nah itu kan mimpi kita Pak Prabowo sebenarnya, mimpi kita semua sih sebenarnya kan. Dia mau mimpi mau masuk ke Indonesia Iya. harus menyiapkan SDM-nya dari sekarang. Betul. Itu sebenarnya. Itu. Jadi apa kesimpulan Om soal gerakan demonstrasi yang konon katanya buat reformasi jilid 2 Ya. atau revolusi? Kalau saya melihat, saya simpulkan ya, maknanya itu makin hambar. Karena di antara mereka sama mereka sendiri sudah berlawanan. Silakan aja demo. Nggak punya makna lagi. Itu. Kalau saya melihat, ya kalau Anda kritik ya kritis, tapi di apa jalan keluarnya apa? Kita kan pengen tahu aja gitu loh. Tahu dia pemerintah nggak mampu mengatasi ini manajemennya. Konsep lo apa? Siapa yang mampu? Ini yang kita minta dong. Sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, beri masukan. Ya mungkin pembantu-pembantunya Pak Presiden ya mungkin kurang canggih, ya kan? Siapa yang lu mau usulkan? Kritik silakan, tapi kasih masukan Iya, untuk misalnya- kebaikan Indonesia. Menteri HAM tuh nggak bagus, mending Said Didu misalnya kan contoh kan, ya kan. Ganti aja Pigai, Natalius Pigai dengan Said Didu. Nah, alasannya saya didu itu apa itu dulu? Ya nanti kita tanya mereka. Ini kan contoh. Iya, kan? iya. Atau Menteri Pariwisata ganti aja itu Bu Widya itu. Ah, Iya kan? karena terlalu cantik. Iya, bukan cantik. Terlalu bagus ngomongnya. Ganti itu Menteri Pariwisata dengan Dengan siapa? siapa misalnya? Si Oki Madasari. Oh, Ya kan yang orang LBH atau apa? Iya, itu. iya, iya, iya. Atau Bivitri, Ibu Iya. siapa Bivitri itu. Ganti itu menteri. Kita juga pingin lihat sih kalau orang-orang ini yang getol mengkritik. Kalau Fahri kan kita udah lihat. Kalau Waktu saya- di luar Betul. pemerintahan, kenceng banget. kenceng. Dan begitu dia masuk, memang jadi diam.
Bukan diam sebenarnya. Kan orang kalau masuk dalam Karena begini, nggak boleh banyak ngomong juga. Karena pekerjaan yang didapatkan untuk dia, tapi bukan bidang dia. Iya. Bisa jadi dia Tapi belajar. buku yang dia bikin itu Indonesia menuju swasembada pangan itu keren. Artinya dia memang diam tapi yang terus bergerak itu gagasannya gitu. Dan mudah-mudahan sih tahun depan Pak Fahri Menteri jangan wamen lagi lah. Jangan, ini kan wamen perumahan. Iya, dari segi leadership dan lain-lain itu keren sebenarnya. Taruh kayak di Sebenarnya menteri. pamornya tinggi itu sih. Oh, sama menterinya itu. Iya. Kelihatannya nggak akur juga kalau saya lihat. Mungkin karena sama-sama aktivis jadi Satu. Iya kan? Nah itu. Tapi orang-orang seperti Fahri, Bang Hasan Nasbi, siapa lagi itu ya. Orang-orang yang kayaknya kalau mereka cuma di wamen, apalagi cuma di badan-badan yang nggak terlalu penting gitu, rugi juga ya. Karena mereka secara gagasan punya dan pemahaman tentang bagaimana hidup bernegara itu, membangun negara menurut saya oke sih. Tapi kesannya sekarang ini banyak carmuk itu aja masalahnya. Siapa itu? Iya yang di kabinet ini. Iya. Ya kalau carmuk itu, kalau kita sih kejar nyamuk bang. Takut digeser, takut dipecat, ya kan. Jadi pembisik-pembisiknya Pak Prabowo juga aneh-aneh juga kadang-kadang. Nah itu yang kasihan Pak Prabowo ya. Kasihan, Menterinya aneh-aneh, aneh-aneh. pembisiknya aneh-aneh. Akhirnya apa pasang badan angker gitu, siap-siap saling sikut gitu loh. Itu yang terjadi. Yang saya pantau ya. Oke, tapi kita yakin Pak Prabowo, apalagi Amin Rais sudah minta kan, kasihlah waktu sampai 2029. Itu Amin Rais loh yang kemarin ngomongin soal Teddy. Dia bilang kasih kesempatan. Dia termasuk orang yang tidak setuju dengan isu makar penggulingan itu. Itu carmuk juga. Oh carmuk juga. Enggak biasa-biasanya ngomong Tapi begitu dia mau dapat apa bang? Supaya kan dia punya anak. Oh siapa anaknya? Yang cewek? Ada dua tuh anaknya. Tolong titip dong Pak Prabowo. Orang lain bisa nitip kok. Okay. Masa gua nggak bisa? Kan gitu. Ngambil hatinya Pak Prabowo. Nah Pak Prabowo ini orangnya kan cepat luluh. Iya, akomodatif, terlalu akomodatif juga kadang-kadang Pak. Pak jangan terlalu baik hati Pak. Kalau enggak ya enggak aja gitu, enggak usah enggak enakan ya. Nggak ada yang idealis teh. Amin kalau ngomong begitu itu ada maunya. Iya kan? Kelihatan masih ada celah nih. Ada ini sedikit pintu lah. Iya, jadi hati-hati juga. Tapi Teddy kayak tutup pintu rapat banget kayaknya deh. Coba. Teddy. Seskap kan semua orang mau bertemu Pak Prabowo kan lewat melalui dia. Iya kan. Akhirnya kan disuin aneh-aneh kan. Itu yang terjadi. Nah itu. Oke. Baik. Terima kasih Bang. Oke pemirsa, stabilitas sebuah negara dan pemerintahannya itu tergantung seberapa besar masyarakat percaya kepada pemerintahan yang terpilih. Dan juga seberapa besar pemerintah atau negara menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini amanat undang-undang untuk siapapun yang jadi presiden atau pemimpin di negara ini. Distribusi keadilan dan kesejahteraan itu tugas nomor 1. Jadi menurut saya itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo lewat berbagai program strategis ya, tentang ketahanan pangan, tentang memberi makanan gratis, koperasi desa merah putih. Itu semua program-program populis, program-program kerakyatan yang kalau ditelaah dikaji lebih dalam sebenarnya itu sangat bermanfaat untuk membawa Indonesia menuju Indonesia yang mandiri. Cuma ya memang kalau kita bicara praktis, di mana ada program itu selalu ada project di sana, ada tender, ada markup dan lain-lain. Tapi jangan karena 1-2 praktek penyimpangan itu, program-program yang dilaksanakan menurut hemat saya dengan niat yang baik itu kemudian kita hilangkan. Jadi selamat berjuang untuk para pejuang demokrasi dan juga selamat bekerja keras untuk pemerintahan kita, untuk kita semua supaya Indonesia ini lebih maju. Begitu ya Bang? Oke, terima kasih. Perjuangan rakyat Nusantara ya kan Pak? Makasih. Iya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan